terus suruh nyari yang keris bisa berdiri katanya gitu kan. Ada salah satu empu itu sampai sekarang masih bikin keris dan itu pesanannya dari luar negeri. Saya ngobrol, terus saya dicontohin, coba Mas ambil salah satu keris. Jadi dia punya pajangan keris banyak tuh. Salah satu aja ambil yang mana. Saya ambil, coba berdiriin, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mas Ton menyapa kawan alur kehidupan, masih di segmen Keramat, kisah seram malam Jumat. Di samping saya sudah ada seorang narasumber yang akan menceritakan berbagai pengalaman spiritualnya dan dipastikan ini adalah kisah nyata tanpa dibuat-buat, tanpa disetting-setting, tidak seperti channel sebelah. Oke, sebelumnya buat kawan-kawan alur yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, pasti udah gak sabar kan siapa sih yang akan jadi narasumber kali ini. Langsung saja kita kenalin, kita sapa narasumbernya. Halo Mas. Ya Mas. Sebelumnya terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio kita Alur Kehidupan. Sebelumnya silahkan disapa dulu kawan-kawan alur di manapun berada. Ya. Selamat malam kawan alur. Saya Yopi. Malam ini kita akan bercerita tentang spiritual. Ya. Oke, Mas Yopi ini kalau kita sebelum melebar ke spiritualnya nih, biar kawan-kawan alur juga lebih mengenal lebih jauh Mas Yopi ini. Mas Yopi tinggal di mana dan kesehariannya sibuk ngapain Mas? Kalau saya kebetulan di daerah Bogor. Daerah Bogor. Lumayan jauh nih datang ke sini. Lumayan. Nah, keseharian saya sih sebenarnya di audiovisual. Saya motret, terus videografer, video gitu, main gitu aja sih Mas, keseharian saya. Tapi kalau nggak salah nulis berita juga ya, punya website juga ya. Boleh dibagi ke kawan-kawan barangkali mau cari-cari berita otomotif atau berita-berita apa, silakan. Ya, saya juga kebetulan punya YouTube channel Motorcar Adventure. Motocaradventure.com atau .id atau .net .com berarti motoadventure.com. Iya, Motorcar Motocaradventure.com. Buat kawan-kawan alur silahkan kalau mau cari-cari berita otomotif, mau cari seputar otomotif pokoknya silahkan dibuka. Iya. Ada channel YouTube-nya juga Mas ya? Ada. Oke Mas. Kita mulai spill nih. Boleh. Pengalaman spiritual Mas Yopi boleh dibagi ke kawan alur kehidupan, seperti apa sih perjalanannya? Nah, jadi gini, mungkin ini saya juga nggak tahu ya keturunan atau gimana. Jadi waktu kecil itu saya sama keluarga diajak ke makam keramat. Nah, itu makam keramat itu ternyata masih keturunan dari buyut saya gitu. Nah, di tempatnya di Banjarnegara itu makam keramat Eyang Girilangan namanya. Eyang Girilangan. Jadi saya ke sana sama keluarga, sama om saya, tante, ibu, dan mbah. Nah, saya ke sana. Ceritanya om saya itu katanya menurut dia nih, karena menurut saya masih ceritanya kecil, om. Itu saat itu usia berapa Mas Yopi? Saya mungkin masih TK kali ya. Masih TK, berarti masih sekitar 6 tahunan, 5 tahun lah ya. 5 tahunan. Nah, terus juru kunci itu bilang ke om saya, ini cucunya Mbak dikasih keris gitu. Nah, sampai sekarang juga saya kerisnya berbentuk apa juga saya nggak tahu. Nah, karena kan saya juga nggak terlalu ini ya. Iya nggak, soalnya masih kecil juga, jadi nggak begitu gitu. mengerti ya soal hal-hal goib, hal-hal spiritual kayak gitu ya. Nah, terus pas udah kesininya tuh saya udah mulai SMP gitu ya, udah mulai peka tuh.
mungkin karena keturunan juga ya kali ya. Mbah saya kan kebetulan kejawen. Nah itu saya mulai peka kalau ada suara apa hal gaib apa gitu saya mulai, tapi selama itu juga saya belum pernah diliatin gitu. Cuma kalau ada hal gaib tuh saya bisa berasa gitu aja. Itu lebih ke peka. Oke, berarti dari saat diajak ke makam keramat terus di konon katanya ini ya dikasih keris, itu berarti kerisnya tuh dalam bentuk benda atau hanya sebatas secara ilmu spiritual dimasukin ke dalam tubuh Mas Yopi atau gimana sih Mas? Kalau secara wujud sih mungkin enggak ya. Saya harus kayak saya tanya om saya, nanya juga saya pas sudah besar kan, dia kan cerita di mana kerisnya gitu kan. Katanya dulu saya pernah dikasih keris om. Ya juru kuncinya ngomong begitu. Nah, kerisnya mana sekarang sampai saya nanya gitu kan. Ya mungkin dalam tubuh kamu kali gitu. Orang dia cuma cerita gitu aja gitu. Itu jadi saya nggak pernah ngelihat wujudnya. Nggak pernah tahu seperti apa bentuknya ya. Jadi setelah itu beranjak mulai dewasa, mulai lebih peka. Mulai berasa tuh. Kalau seperti yang Mas Yopi bilang tadi kan, mbah buyutnya tuh kan lebih ke kejawen, terus dia lebih paham dunia-dunia spiritual, dunia-dunia goib dalam artian. Ada keinginan gak sih buat Mas Yopi untuk mempelajari hal tersebut, atau mungkin dulu pernah diajak sama mbah buyutnya tapi Mas Yopi menolak atau gimana Mas? Pernah sih waktu itu mbah suruh, kan suka kalau datang ke rumah tuh ada teman-temannya seperguruan dia lah gitu. Saya disuruh belajar, pertama om saya disuruh belajar nggak mau, terus pokoknya yang garis keturunan gitu yang laki suruh belajar, saya juga nggak mau kan, karena saya kejawen, lah ini kurang serak nih juga saya, jadi nggak pernah dipelajarin gitu. Gitu aja. Cuma berarti karena lebih ke kejawen sebenarnya, karena kalau menurut saya sendiri nih, dengan pengalaman kawan-kawan alur yang udah pernah datang kan, justru mereka pengen kan lebih tahu lebih detail, lebih dalam tentang dunia spiritual itu seperti apa gitu. Tapi kalau Mas Yopi ini kan kayak kebalikannya gitu. Ya itu karena mungkin kan bertentangan dengan syariat Islam kan. Jadi saya nggak mau belajar gitu-gitu. Tutup bab itu ya. Gitu. Nah semenjak itu saya mulai SMP lah, saya udah mulai bisa berasa sampai sekarang. Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada ini ada ininya nih makhluk gaibnya gitu, bisa berasa, cuman nggak pernah ngelihat gitu. Hanya mungkin lebih ke perasaan, ke ngerasa ya, peka. Mungkin kalau diasah mungkin bisa gitu. Mas Yopi walaupun nggak mendalami dunia spiritual, tapi penasaran juga nih, punya pengalaman menarik apa sih? Atau yang mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain lah. Jadi waktu itu saya pernah disuruh sama orang Malaysia namanya Datu. Nah itu saya disuruh nyari keris sama rantai babi. Itu sekitar tahun 2012 atau 13an gitu. Belum lama ya. Dia via telepon aja. Jadi satu ini mau nyalin jadi anggota parlemen apa gitu di Malaysia. Kita buat pegangan. Nah terus saya ngubungin kontak teman-teman di Kalimantan. Ada nih dalaman Kalimantan itu Banjarmasin. Saya kesana lah. Saya sendiri kesana. Terus saya masuk ke pedalaman gitu. Nah ketemu rumah. Saya ketemu sama orangnya. Mas, ngapain sini? Saya utarakan, saya mau nyari ini Pak, rantai babi. Siapa yang nyuruh? Ada orang nyuruh gini. Orangnya aja suruh kesini gitu. Nggak usah bayar sama saya gitu. Nah, tapi ntar konsekuensinya kayak saya nih. Jadi mohon maaf, ininya nih kayak penyakit kulit, gudikan gitu. Semua badan. Di sini ada rantainya tuh gitu. Jadi rantainya tuh kayak rantai babi itu. Jadi kayak bakso modelnya, tapi kenyal gitu. Nah kenyal nih kayak gini, bawa aja. Tapi orangnya sendiri yang harus datang ke sini gitu. Saya baru tahu ini fungsinya buat apa sih? Buat jaga diri kata dia gitu. Anti tembak lah segala macam. Saya kan nggak yakin. Penasaran. Ya penasaran nih. Coba dites Pak gitu.
dites sama dia, taruh di ayam, awalnya ayam, taruh di ayamnya ditembak pakai senapan angin tuh, ditembak sampai 3 kali, ayamnya nggak gerak, diem aja, nggak berasa apa-apa, kayak nurut gitu aja ya. Masnya mau coba, ntar saya tembak ke mas, ntar saya jadi gudikan, saya gitu kan, ngomong gitu kan sambil bercandaan gitu, karena kan saya juga nggak, sebenarnya sama hal-hal gitu kurang percaya. Udahlah, itu paling cerita itu. Nah ini dari Dato ini bisa kenal sama Mas Yopi ini ada hubungan apa sebelumnya? Nah jadi Dato itu dulu salah satu pasien, ada salah satu ustadz, paranormal lah bilangnya. Nah itu pasiennya dia. Nah dari situ saya kenal. Ini paranormal di daerah mana? Di daerah Bekasi, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Dekat lah dari sini. Nah itu jadi itu saya berhubungan baik sama dia gitu. Meskipun dia udah di Malaysia, nah saya kontakan sering terus. kontakan. Jadi kalau dia kesini, ya temenin saya kemana gitu. Nah terus seketika waktu si Dato itu minta tolong dicariin petuah-petuah atau jimat ya, dalam artian untuk dunia spiritual, kenapa Mas Yopi bisa mengarahnya ke Kalimantan? Nah saya kan cari info, ada nggak ini di ini? Oh ada tuh dari Kalimantan gitu. Emang ada beberapa yang di daerah sini gitu, cuman ketemunya juga cuma bukan rantai babi tapi taring babi lah gitu, dia nggak mau. Setelah sekian lama pencarian, nah saya diarahin situ, ada di Kalimantan, orangnya dikenal gitu. Gue kenal orangnya, lu datang aja ke sana ya, gue langsung terbang ke sana gitu. Pikir kan, wah lumayan nih cuannya nih gitu. Saya mikirnya itu aja. Lebih kayak nyari cuan ya. Nyari cuan. Gitu mas. Terus suruh nyari yang keris bisa berdiri katanya gitu kan. Nah terus saya sempet ke Jogja, ada salah satu empu itu sampai sekarang masih bikin keris dan itu pesanannya dari luar negeri. Saya ngobrol, sebenarnya kalau keris bisa berdiri itu mas, itu bukan ada hal gaibnya, cuma emang keris itu kan ada beberapa ini kan, ada besi apa, terus ada salah satu bahannya tuh meteor gitu. Nah itu keseimbangannya bagus, makanya bisa berdiri gitu. Jadi bukan melulu keris yang bisa berdiri itu karena ada hal gaibnya ternyata. Karena itu, terus saya dicontohin, coba mas ambil salah satu keris, jadi dia punya pajangan keris banyak tuh. Salah satu aja ambil yang mana? Saya ambil, coba berdiriin, bisa berdiri. Gitu. Oh ya logis juga sih, emang keseimbangan gitu. Nah tadi kan ada suruh cari apalagi tadi selain yang babi. Oh itu terus samurai yang katanya bisa ngelipot gitu. Nah kalau itu saya nggak nemu. Nggak dapat petuah untuk nyari kemana. Banyak sih yang ini, tapi yang palsu pas gini, wah ini palsu banyak kayak gitu. Kalau dari cerita Mas Yopi tadi, rantai babi itu kan buat kekebalan ya. Ya contohnya ditembak nggak mempan, walaupun ininya jadi nggak bagus kulitnya. Nah kalau si Dato itu minta dicariin keris bisa berdiri sama samurai yang bisa melingkar badan, itu tujuannya buat apa mas? Menurut dia sih katanya buat proteksi aja sih, karena kan ketika dia mau nyalonin di sana kan pasti banyak saingan tuh, mungkin itu buat menghindari santet atau apa gitu lah mungkin. Jadi dia nggak ngobrol sih, pokoknya buat pegangan untuk kekebalan tubuh aja, buat untuk pegangan dia aja, jaga-jaga gitu. Jadi artinya bukan buat untuk biar dia menang pemilihan parlemen atau enggak ya. Mungkin gangguan dari lawan-lawannya gitu mungkin. Kan pasti ada aja kan biar menang atau apa kan lewat 1000 macam jalan. Iya gitu.